Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik panggilan, Papa, ada cinta yang tumbuh dengan cara yang tak terbayangkan. Rumah itu menjulang megah di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah kediaman 3 lantai dengan arsitektur modern yang memikat. Gerbang otomatis yang terbuka dengan anggun, taman luas yang menyapa mata, dan kolam renang yang mengalir tenang di sisi kanan. Namun, di balik gemerlap kemewahan itu, rumah ini menyembunyikan kesepian yang tak tampak dari luar. Herman, lelaki berusia 52 tahun, pemilik rumah ini, tinggal hanya berdua dengan anak tirinya, Bella. Ibu kandung Bella telah meninggal 2 tahun lalu, tak lama setelah terkena stroke mendadak saat perjalanan bisnis ke Surabaya. Sejak kehilangan istrinya, kehidupan Herman berubah. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa istri dan suara riuh para tamu, kini terasa hampa. Hanya sesekali terdengar musik dari kamar Bella atau deru mesin mobilnya saat ia pergi bekerja. Bella, gadis 21 tahun, duduk di ruang makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Rambutnya diikat longgar, wajahnya kosong, mencerminkan ketenangan yang terpendam. Baru beberapa jam lalu ia pulang kuliah, memilih duduk sendiri menunggu kabar kepulangan ayah tirinya yang sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota. Tepat pukul 8 malam, pintu depan terbuka, dan Herman masuk dengan koper kecil di tangan, dasi yang sudah terlepas. Pandangannya langsung tertuju pada Bella yang masih duduk di meja makan. "Belum tidur?" tanyanya, sambil mendekat. Bella mengangkat wajah, memberikan senyuman tipis. "Lagi nggak bisa tidur. Tadi sempat masak nasi goreng." Herman tersenyum. "Kalau kamu yang masak, pasti mau." Mereka berjalan menuju dapur, di mana Bella memanaskan kembali nasi goreng yang telah disiapkan sejak sore. Herman duduk di kursi tinggi dekat meja dapur, memperhatikan gadis itu dari belakang. Dulu, saat pertama kali mengenalnya, Bella masih anak-anak, kurus dan pemalu. Kini, gadis itu telah tumbuh menjadi perempuan dewasa yang tenang dan penuh perhatian. Dalam diam, Herman sering merasa hangat ketika berada di dekatnya, meskipun ia tak pernah berani mengakui perasaan itu. Setelah makan, mereka duduk di ruang TV. Herman menyalakan saluran berita, tetapi pikirannya mengawang. Ia melirik Bella yang menyandarkan tubuhnya ke bantal kecil sambil memainkan ponselnya. "Besok kuliah jam berapa?" tanya Herman pelan. "Jam 10. Masih bisa santai," jawab Bella tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Herman mengangguk pelan. Ia ingin bertanya lebih banyak tentang kuliah, teman-temannya, atau siapa yang kini dekat dengannya, tapi ia tahu itu akan terasa terlalu ingin tahu. Ia bukan ayah kandung Bella, hanya suami dari ibu Bella yang telah tiada. Batas itu selalu menghalangi kata-kata yang ingin ia ucapkan. "Kalau papa capek, nggak usah dipaksain," tanya Bella tiba-tiba, mematikan ponselnya dan menoleh. "Lumayan, tapi sekarang udah enak. Rumah ini terasa lebih hidup kalau kamu ada," jawab Herman tanpa berpikir. Bella diam sejenak. Senyum tipisnya memudar, lalu ia kembali menatap TV. Meski begitu, kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Entah sejak kapan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Cara Herman menyebut namanya, cara dia menatap, atau bagaimana tangan Herman menyentuh pundaknya saat lewat di belakangnya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu tanpa banyak kata. Namun, di antara keduanya ada sesuatu yang tak terucap. Sebuah perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu dengan biasa. Herman kembali ke kantor, sibuk dengan proyek properti yang tengah berkembang. Bella kuliah, sesekali menginap di rumah teman jika ada tugas kelompok. Namun, setiap kali pulang, ia selalu mendapati meja makan sudah disiapkan oleh Herman. Entah hanya dengan buah potong atau 2 gelas jus segar. "Papa nggak usah repot-repot. Bella bisa bikin sendiri," ucapnya suatu malam. Herman hanya mengangkat bahu. "Kalau bisa bikin kamu senang, kenapa enggak?" Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Bella sesak sejenak. Ia tahu perhatian Herman bukan sekadar kewajiban sebagai ayah tiri. Ada rasa yang lebih dalam dari itu, dan perlahan ia menyadari bahwa ia pun mulai merasakan hal yang sama.
Suatu sore di hari Minggu, hujan turun deras. Herman dan Bella duduk di teras belakang, memandangi taman yang basah. Herman memegang sebuah buku, sementara Bella sibuk menyeduh kopi. "Pernah kepikiran buat tinggal di luar kota?" tanya Bella tiba-tiba. Herman menutup bukunya dan menatapnya. "Kenapa tanya begitu?" "Kadang, aku ngerasa rumah ini terlalu besar, terlalu sepi. Kalau mama masih ada, mungkin beda," jawab Bella pelan. Herman menghela napas panjang. "Iya, papa juga sering ngerasa begitu." Bella menatap Herman lekat-lekat. "Pernah kepikiran buat nikah lagi?" Pertanyaan itu menghentak hati Herman seperti petir kecil. Ia terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Belum ada yang bisa menggantikan mama, dan papa rasa hidup begini sudah cukup. Bella menunduk. "Kalau aku bilang aku kesepian, papa percaya nggak?" Herman menoleh cepat. "Bel, kamu punya teman-teman kampus, kegiatan, masa masih kesepian?" Bella mengangguk pelan. "Teman-teman punya dunianya sendiri. Aku nggak bisa cerita banyak ke mereka. Aku lebih nyaman ngobrol sama papa." Kata-kata itu membuat jantung Herman berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah dan menjawab, "Papa juga nyaman ngobrol sama kamu." Di tengah hujan yang terus mengguyur, mereka hanya duduk terdiam, saling memandang sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah pengakuan yang tertahan. Beberapa hari setelah itu, Bella jatuh sakit, demam tinggi disertai menggigil. Herman panik, segera memanggil dokter pribadi ke rumah. Ia sendiri yang merawat Bella, menyelimuti tubuhnya, menyiapkan bubur, mengganti kompres, bahkan menemani sepanjang malam. Di tengah malam itu, Bella terbangun dan mendapati Herman tertidur di kursi samping tempat tidurnya. Matanya menatap wajah pria itu yang kelelahan, lalu perlahan ia meraih tangan Herman. "Papa," bisiknya. Herman terbangun, matanya agak terpejam. "Kamu mau apa?" tanyanya lembut. Bella menatapnya, matanya sedikit sembab karena demam. "Terima kasih sudah menjaga aku." Herman tersenyum, "Itu sudah tugas papa. Tapi kamu lebih dari itu. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang." Dan untuk pertama kalinya, tangan mereka saling menggenggam, lama, tanpa kata. Namun, keduanya tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar rasa nyaman antara ayah tiri dan anak tiri. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Hujan yang terus mengguyur kota selama beberapa hari terakhir membawa hawa lembab ke dalam rumah. Namun kehangatan justru mulai terasa di dalam rumah Herman sejak malam itu. Malam saat Bella menggenggam tangannya dalam keadaan demam. Ada sesuatu yang berubah, tak diucapkan, tak dibahas, tapi terasa seperti aliran kecil yang perlahan membelah tanah. Pasti, walau pelan. Pagi itu, Bella terbangun dengan tubuh yang jauh lebih baik. Demamnya mereda, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia membuka mata perlahan, dan tersenyum kecil melihat semangkuk sup yang sudah dingin di atas meja kecil di samping tempat tidur. Sebuah catatan tertulis di sebelahnya, "Kalau sudah bangun, makan sup ini ya. Papa ke kantor sebentar, siang pulang. Jangan lupa minum obat." Bella menatap catatan itu lama. Hanya secari kertas sederhana, tapi entah kenapa membuat hatinya terasa penuh. Ia menggenggam kertas itu dan menyimpannya di laci kecil bersama barang-barang pentingnya. Siang hari, Herman pulang seperti janji, membawa tas kecil berisi buah, susu, dan sebotol parfum yang pernah dikomentari Bella saat mereka berjalan ke mall. "Papa masih ingat parfum ini?" tanya Bella heran saat menerima hadiah itu. Herman mengangguk. "Waktu itu kamu bilang wanginya seperti taman setelah hujan. Papa pikir, pas buat kamu." Bella tertawa kecil. "Kok papa perhatian banget?" "Karena kamu satu-satunya yang papa pikirin sekarang," jawab Herman dengan lembut. Kalimat itu menohok hati Bella. Lembut, tidak berlebihan, tapi cukup membuat pipinya merona. Hari-hari mereka pun mulai terasa berbeda. Herman mulai memasak sarapan bersama Bella di dapur. Meski tangannya lebih terbiasa memegang kontrak bisnis daripada sendok kayu, ia dengan sabar mengikuti instruksi Bella. Kadang dapur berantakan,
kadang telurnya gosong, tapi semuanya disambut dengan tawa dan kehangatan. Malam-malam mereka pun berubah. Tak lagi hanya duduk menonton TV, namun lebih sering berbincang di teras atas rumah, memandangi bintang sambil menyeruput teh hangat. Aku sering iri lihat teman-teman yang bisa cerita apa saja ke orang tuanya, kata Bella suatu malam. Sekarang kamu bisa cerita ke papa, jawab Herman sambil menoleh. Bella memandangi wajah Herman lama. Tapi kadang aku takut cerita terlalu banyak. Nanti papa salah paham. Salah paham soal apa? Tanya Herman lembut. Soal rasa, gumam Bella pelan. Herman terdiam. Kata itu menggantung di udara. Ia ingin mengulurkan tangan, menyentuh bahu gadis itu, meyakinkannya bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Namun ia menahan diri. Ia tahu langkah mereka sudah terlalu dekat ke batas yang tak biasa. Tapi malam itu, diam mereka lebih berkata daripada ribuan kata. Beberapa minggu kemudian, Bella memutuskan untuk tidak kembali ke indekos teman-temannya. Aku lebih nyaman di rumah, katanya. Herman tidak banyak bertanya, tapi dalam hatinya ia merasa senang. Rumah itu terasa lebih hidup dengan langkah riang Bella, suara ketikannya di ruang kerja, bahkan aroma parfumnya yang mengendap di sofa. Suatu hari, di akhir pekan, mereka pergi keluar kota hanya berdua. Herman menyewa sebuah villa kecil di puncak, dengan alasan sederhana, mencari udara segar. Tapi dalam diam, ia tahu ada niat lain. Ia ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Bella tanpa gangguan siapapun. Malam di villa itu begitu tenang. Angin menyusup lewat sela jendela, membawa aroma pinus yang segar. Di ruang tamu yang hangat, Bella duduk berselimut di sofa, menatap api di perapian kecil. Papa pernah pacaran lagi setelah mama meninggal? Tanya Bella tiba-tiba. Herman menggeleng pelan. Enggak pernah. Entah kenapa papa merasa hati ini udah penuh. Bella tersenyum kecil. Penuh oleh siapa? Herman menoleh, matanya menatap langsung ke mata Bella. Penuh oleh kenangan dan seseorang yang papa sendiri nggak berani akui. Bella tidak menunduk. Ia menatap balik, dalam dan tenang. Mungkin aku tahu siapa orang itu. Herman perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangan Bella yang berada di atas lututnya. Kalau kamu tahu, apa kamu akan pergi? Bella menggenggam tangan itu. Justru aku akan tetap tinggal. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya genggaman tangan yang hangat, sehangat api yang menari di depan mereka. Malam itu, mereka tak mengatakan apa-apa lagi, tapi keduanya tahu perasaan itu sudah tak bisa dibendung. Mereka saling mencintai. Tak biasa, tak lazim, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, suasana rumah berubah. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana dua hati mulai tumbuh, saling membutuhkan. Herman mulai menulis surat-surat pendek yang ia sisipkan di buku-buku Bella. Sementara Bella diam-diam menyetrika pakaian Herman dan meletakkannya rapi di lemari. Suatu sore, saat Herman pulang lebih awal, ia menemukan Bella sedang tertidur di sofa dengan catatan kuliah berserakan di sekitarnya. Ia menghampiri, mengambil selimut, dan menyelimutinya perlahan. Saat hendak beranjak, Bella membuka mata. "Papa sayang aku?" tanya Bella. Pertanyaan itu membuat Herman terdiam, menatap wajah gadis itu yang kini sudah benar-benar menjadi wanita. Matanya jernih, tak ada keraguan. "Iya," jawab Herman akhirnya. "Papa sayang kamu lebih dari sekedar ayah tiri. Tapi kalau kamu belum siap menerima itu, Papa bisa tahan perasaan ini selamanya." Bella tersenyum dan memejamkan matanya. Malam itu, Herman tahu, perasaan yang telah lama tumbuh di dalam dirinya tak lagi bisa disembunyikan. Bella duduk perlahan, bersandar di bahu Herman. "Aku juga sayang Papa," bisiknya pelan, kata-katanya tulus dan penuh makna. "Aku nggak tahu kapan tepatnya, tapi perasaan ini nyata, dan aku nggak mau bohong sama diri sendiri." Di atas sofa itu, mereka hanya duduk bersama dalam keheningan, penuh rasa, tanpa terburu-buru, saling menerima tanpa kata. Mungkin dunia akan mempertanyakan ini, mungkin banyak yang gak akan mengerti. Tapi bagi mereka, rumah itu telah menjadi tempat di mana cinta mereka tumbuh.
perlahan, namun pasti. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu di villa kecil di puncak. Genggaman tangan mereka hangat dan penuh perasaan. Itu menjadi titik awal dari kedekatan yang lebih dari sekedar hubungan ayah tiri dan anak tiri. Tanpa perlu pengakuan terbuka, mereka tahu arah hati masing-masing. Namun dunia luar tetap berjalan dengan pandangannya sendiri tentang apa yang pantas dan tidak. Herman menyadari hal ini ketika seorang rekan bisnisnya, Pak Wira, datang berkunjung ke rumah. Saat Bella membawakan teh dengan langkah lembut dan senyum manis, Pak Wira berkomentar, "Anakmu makin cantik, gak takut cepat laku." Herman hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, ia merasa cemas. Ia tahu, lambat laun, dunia luar akan mulai mempertanyakan hubungan yang semula terlihat seperti keluarga, namun kini tak bisa lagi disebut demikian tanpa kebohongan. Malam itu, Herman duduk sendirian di ruang kerjanya. Layar laptopnya menyala dengan file surat warisan yang terbuka. Ia sudah menyiapkan semuanya, agar jika suatu saat ia tak ada, Bella tidak akan kekurangan apa-apa. Namun, pemikiran tentang kepergian itu sangat menakutkan. Ia ingin tetap ada untuk melihat Bella tersenyum, tertawa, bahkan menangis bila perlu. Ia ingin ada di setiap langkah gadis itu, bukan sebagai ayah tiri, tapi sebagai pria yang mencintainya. Bella masuk ke ruang kerja dengan membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih kerja?" tanyanya lembut. "Enggak, cuma lihat-lihat dokumen lama," jawab Herman. Bella duduk di kursi seberang, menatap Herman dengan tenang. "Papa, belakangan kok kayaknya berbeda," kata Bella perlahan. Herman tersenyum, namun tak segera menjawab. Keheningan yang terjadi bukanlah keheningan yang canggung, lebih seperti jeda sebelum pintu kebenaran dibuka. "Kadang aku bingung," lanjut Bella, "hubungan ini kita ini apa sih? Apa yang orang lain pikirkan mungkin gak sejalan sama yang kita rasakan." Herman menatapnya, suara lembut. "Aku takut, Bella. Takut kalau kasih sayang ini justru bikin kamu susah. Kamu berhak hidup dengan lebih mudah, tanpa tudingan atau omongan orang." Bella menggelengkan kepala. "Aku sudah cukup dewasa untuk memilih apa yang aku mau. Dan aku memilih tetap tinggal. Bukan karena butuh tempat tinggal, tapi karena aku ingin bersama Papa. Karena aku mencintaimu." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Herman menutup matanya sejenak, mencoba menyerap semua perasaan yang selama ini disimpan. Ia berdiri dan mendekat, lalu berlutut di depan Bella. "Jika kamu yakin, maka Papa juga akan berani." Bella tersenyum, menunduk, dan meraih wajah Herman dengan kedua tangannya. Tidak ada ciuman, hanya dahi yang saling bersentuhan, hangat dan penuh getaran emosi. "Cinta nggak harus bergejolak," bisik Herman. "Terkadang, cukup dengan diam dan saling merasa." Beberapa bulan kemudian, suasana rumah besar itu berubah. Bukan karena dekorasi baru, tapi karena energi yang berbeda. Herman dan Bella kini hidup sebagai pasangan, bukan dalam ikatan keluarga, tetapi dalam pilihan hati yang mereka buat sendiri. Mereka tidak mempublikasikan hubungan itu secara luas, hanya orang-orang terdekat yang tahu, dan mereka cukup bijak untuk tidak ikut campur. Herman membuat keputusan besar, menyerahkan sebagian besar kendali perusahaan pada manajer kepercayaannya. Ia ingin lebih banyak waktu di rumah bersama Bella. Mereka mulai melakukan hal-hal kecil bersama, membangun kebun di halaman belakang, memasak bersama, bahkan membuka usaha kecil di bidang kerajinan tangan yang Bella sukai. Pada sore itu, mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang. Herman sedang membaca buku, sementara Bella merajut selimut dari benang wol warna pastel. "Pernah menyesal enggak?" tanya Bella tiba-tiba. Herman menutup bukunya dan menatapnya. "Enggak pernah," jawabnya. "Justru aku bersyukur, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mencintai tanpa syarat." Bella tersenyum lembut. "Aku juga." Di bawah langit jingga, saat burung-burung pulang ke sarangnya, rumah yang dulu sepi kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Mereka tak lagi peduli pada Bella yang diberikan dunia, karena pada akhirnya yang mereka perjuangkan bukanlah pengakuan orang lain, melainkan ketulusan perasaan. Setahun kemudian,
Taman kecil di halaman belakang rumah itu dipenuhi bunga yang bermekaran, pohon mangga mulai berbuah, dan di sudut teras terdapat 2 kursi tua yang selalu berdampingan. Di atas meja, 2 cangkir teh tergeletak, mulai mendingin, dan dari dalam rumah terdengar suara tawa lembut seorang perempuan. "Papa, buruan kesini, biskuitnya gosong lagi," seru Bella. Langkah cepat Herman terdengar mendekat. "Harus sempurna, kali ini papa yang buat ulang." Mereka tertawa bersama. Dan begitu pintu dapur tertutup, taman itu seperti tersenyum. Karena di rumah itu, cinta telah menemukan jalannya, tanpa paksaan, tanpa batas, hanya 2 hati yang memilih untuk tetap bersama. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.